Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita pada hari ini akan melanjutkan pembahasan kita yang sudah 2 minggu lalu, yaitu tentang hukum Kirchhoff. Minggu lalu kita sudah membahas hukum Kirchhoff 1. Kali ini kita akan melanjutkan kembali tentang hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 ini digunakan untuk menganalisis beda potensial atau tegangan pada suatu rangkaian tertutup. Hukum Kirchhoff 2 ini disingkat KVL. Apa itu KVL? KVL adalah Kirchhoff's Voltage Law, ya. Kemudian bunyi hukum Kirchhoff 2 ada dua versi yang Bapak cantumkan di sini. Yang pertama yaitu total beda potensial tegangan pada suatu rangkaian tertutup adalah 0. Atau versi yang lain adalah jumlah aljabar atau GGL induksi dan jumlah penurunan potensial, penurunan potensial atau I kali R sama dengan 0. Jadi sebenarnya sama-sama tegangan, ya. Kemudian ini adalah gambar rangkaian tertutup di mana ada titik A, titik B, titik C, titik D, dan di masing-masing titiknya ada resistansi. Nah, jadi berdasarkan gambar di atas ini, gambar ini, kita bisa simpulkan sesuai dengan persamaan atau bunyi hukum dari Kirchhoff 2 tadi, tegangan, atau tegangan pada titik A dan B, itu adalah VAB. Kemudian V tegangan antara titik B dan C itu bisa kita buat dengan adalah VBC. Kemudian tegangan pada titik C dan D itu kita bisa singkat dengan VCD, Kemudian tegangan pada titik A, D atau DA itu bisa kita namakan dengan tegangan VDA. Jadi VAB plus VBC plus VCD plus VDA itu sama dengan 0, ya. Kemudian hukum Kirchhoff 2 ini menjelaskan bahwa jumlah penurunan beda potensial sama dengan 0. Artinya tidak ada energi listrik yang hilang dalam rangkaian atau semua energi diserap dan digunakan. Kemudian secara matematis atau secara matematika dirumuskan sigma E atau sigma GGL plus sigma I kali R itu sama dengan 0, ya. Jadi ini bisa aja berubah-berubah sedikit, tapi intinya seperti ini. Ada nanti mungkin dituliskan bisa aja sigma E sama dengan I kali R juga boleh, ya. Tapi ini rumus dasarnya, sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0, ya. Apa itu sigma E? Sigma E adalah jumlah GGL sumber, satuannya tegangan juga. Kemudian sigma IR adalah jumlah penurunan tegangan, sama satuannya juga voltage tegangan, ya. Kemudian I adalah arus listrik, satuannya ampere. Kemudian R atau resistansi adalah satuannya ohm, ya. Atau simbolnya seperti ini. Ya, kemudian pada hukum Kirchhoff 2 ini ada beberapa aturan yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah jika arah kuat arus searah dengan arah loop dan kuat arus listrik bertemu dengan kutub positif potensial tegangan terlebih dahulu, maka tanda tegangan GGL adalah positif, ya. Jadi seperti ini. Jadi ini arah kuat arusnya dan berjumpa dengan tanda positif pada GGL, maka nanti tanda sumber, maka nanti GGL-nya adalah akan bertanda positif. Kemudian aturan yang kedua itu adalah jika arah kuat arus, ini arahnya, arah loopnya, arah kuat arusnya searah dengan arah loop, kemudian bertemu dengan kutub negatif dari potensial tegangan terlebih dahulu. Jadi seperti ini, arah arus dengan arah loop sama dan berjumpa dengan kutub negatif pada sumber tegangan, maka
GGL akan bersifat atau bertanda negatif. Ini untuk aturan tegangan. Kemudian untuk aturan arus ya, ada juga aturannya. Ya, jika kuat arus listrik searah dengan arah loop, ya ini sama, arah arus listriknya ke kanan, arah loopnya juga ke kanan. Jadi maka tanda kuat arusnya adalah bersifat positif. Kemudian jika kuat arus listrik ya berlawanan ya arahnya dengan arah loop, ini arah arusnya, ini arah loopnya, maka nanti akan bersimbol negatif. Ya, langsung aja, nggak lama-lama kita coba ke dalam sebuah contoh. Ya, ini ada contoh ya, contoh soal untuk Kirchhoff Voltage Law atau KVL ya, atau Kirchhoff 2 ya. Ada sebuah rangkaian tertutup ya, loop tertutup di mana terdapat dua buah sumber ya. Kemudian terdapat 3 buah resistansi ya. Nah, di mana sumber tegangan yang pertama adalah nilainya 6 volt, yang kedua itu adalah 12 volt ya. Kemudian resistansi 1 atau R1 nilainya 2 ohm, R2 nya adalah 6, R3 nya adalah 4. Nah, kita buat arah loopnya adalah seperti ini ya. Nah, dari ini. Nah, oke. Nah, kemudian yang mau ditanya apa? Yang ditanya atau dicari adalah arusnya. Jadi berapa besar arus yang mengalir pada rangkaian ini ya? Nah, itu kan ada 2 buah sumber baterai ya, ada 2 sumber baterai yang dipasangkan pada rangkaian tertutup ini. Jadi berapa sih totalnya kan gitu. Oke. Ya, kita jawab. Yang pertama, langkah pertamanya adalah kita tentukan dulu ya tanda-tanda positif negatifnya ya, karena tadi loopnya sudah kita buat arah loopnya. Nah, baru kita lihat dulu tanda-tandanya sesuai dengan aturan yang 4 tadi di atas ya. Nah, oke. Rumusnya adalah sigma I tambah sigma I dikali R. Oke. Nah, kita lihat dari yang pertama, kita dari E1 ya, dari E1 atau dari E2 nih. Oke, dari E2 dulu ya, dari sini ya, dari titik BA, kemudian dari AC, dan kemudian dari CD, kemudian kembali lagi ke BD atau DB ya. Oke. R1 apakah positif atau negatif? Ya, sesuai dengan aturan arus ya. Kalau arah loop dengan arah arus searah ya, satu arah, maka tandanya akan positif. Ya, kita lihat. Ya, itu yang pertama. Berarti di R1 positif ya. Kemudian di R2-nya, R2 juga sama ya. Arah arusnya, ini arah arusnya kan berarti kan kemari ya. Ini ke sini juga. Berarti satu arah ini. Nah, berlawanan arah jarum jam ya. Gitu. Oke. Jadi arah loop dengan arah arus kita buat sama, maka R2 juga akan bernilai positif. Ya, R2 juga bernilai positif ya. Kemudian nah, di R3 juga positif. Kenapa? Nah, aturan yang pertama tadi dia arah arusnya sama dengan arah loop, maka nanti di R3 juga nilainya positif. Nah, baru untuk yang E2 dan E1 kita lihat aturan tegangan. Nah, kalau ya, lihat aturan tegangan. Ya, jika kuat arus searah dengan arah loop, kemudian kuat arus listrik bertemu dengan kutub negatif potensial tegangan terlebih dahulu, maka tegangan bersifat negatif. Nah, oke. Jadi kuat arusnya berjumpa dengan negatif duluan. Oke, kita lihat. Maka nanti ya ini arah arus loopnya bertemu dengan negatif duluan, maka akan bersifat negatif E2-nya ya. E2-nya akan negatif. Mana lihat E2? Oh ya, ini E2 kan negatif. Kemudian E1-nya
Kita lihat E1-nya. E1-nya arahnya kemari, arah arusnya kemari, dan dia bertemu dengan positif duluan, maka dia akan sifatnya E1 menjadi positif. Oke, berarti bisa kita simpulkan rumusnya adalah minus E2 plus IR3 plus E1 ya, plus IR2 plus IR1 sama dengan 0. IR3 itu apa sih? IR3 itu tadi ya, ini ya, tegangan di R3 ya. Kemudian IR2 ya, tegangan di R2. Kemudian IR1 ya, tegangan di R1. Oke. Nah, nilainya E2 tadi 12 karena tandanya minus ya, kita buat minus 12. Kemudian R3 nilainya 4 ya, kita kalikan ya, I dikali 4. Kemudian E1 nilainya 6 volt karena tandanya positif, tetap 6 ya. Kemudian IR2, R2 nilainya 6 ya, kita cari I nya masih ya, jadi I kali 6. Kemudian IR1 ya, R1 nya adalah 2, I nya yang kita cari, maka kita totalkan ya, minus 12. Ini yang sejenis, kita geser ke kiri dikit ya, minus 12 plus 6 plus 4I plus 6I ya, ini 6I dari mana ya? 6 itu dari I kali 6 ya, plus 2I ya. Ya, I kali 2 sama dengan 2I, sama dengan 0. Oke, yang sejenis kita jadikan satu ya, minus 12 tambah 6 ya. Ini nanti akan berjumlah jadi minus 6. Kemudian 4I tambah 6I tambah 2I, ini akan menjadi 12I ya, sama dengan 0. Jadi arusnya atau I adalah 6 ya, 6 per 12. Jadi I kita dapat sama dengan 0,5 ampere. Oke ya. Jadi dapat untuk arus yang mengalir di rangkaian loop tertutup pada contoh soal 1. Nah, sekarang kita coba buktikan dengan aplikasi apakah sama ya. Kita coba gunakan aplikasi yang biasa kita gunakan, yaitu Circuit Wizard. Kita mulai dari awal, new project. Kemudian kita lihat tegangannya, kita besarkan biar lebih jelas. Arah arusnya tadi kita lihat soalnya. Oke, jadi negatifnya sebelah kiri ya, negatifnya sebelah kiri ini ya, negatif. Kemudian nilainya tadi berapa? 6 ya, 6 volt, kita ganti 6 volt ya. Oke kan. Kemudian baterai 2 berlawanan arus ya, baterai 2 berlawanan tandanya. Oke, berlawanan atau sama? Oh, tetap sama, arahnya tetap sama ya, tetap sama. Nilainya di sini baterai 2 12 volt ya, 12 volt. Kemudian R3, R2 dan R1. Kita cari resistansi R1, R2 di atas, R3 di samping sini. Kemudian kita cari virtual instrumennya untuk mengukur arus ya. Ini kita cari di sini. Nah, arahnya positif atau negatif nanti ketahuan ketika kalau berlawanan berarti negatif ya, kalau searah berarti nanti arusnya positif. Gitu aja. Itu untuk nandakannya arah arusnya sesuai atau tidak gitu. Oke, kita tes. Nilainya di sini tadi berapa? 2 6 4 ya. Di sini 2 ohm ya. Di sini 6. Oke, oh, bukan 6 kilo, sorry. 6 ohm saja. Kemudian yang ini adalah
4 ya, 4 ohm, 4 ohm. Oke, kita coba apply. Berapa arusnya? Ya, arusnya adalah 4,9257 miliampere, tapi ini negatif ya. Berarti ini terbalik arah posisi kita menentukan virtual instrumennya. Kalau gitu tinggal kita geser aja. Oh sorry, terhapus. Ya, jadi ini kita hapus. Ini kita balik arahnya. Ya. Ya, jadi arus total yang mengalir pada rangkaian loop tertutup ini ya, dengan 2 sumber baterai dan 3 buah resistansi itu adalah 4,92,57 miliampere. Jadi secara perhitungan atau secara matematis ya, tadi kita hitung nilainya adalah 0,5 ampere ya. Atau ini kalau dibuat ke miliampere sama aja, sama dengan 500 miliampere ya. Oke. Ya, kita simpan. Nah, apakah ini salah hitungan kita? Sementara di project kita itu menunjukkan 492. Artinya ya, artinya apa? Kok nggak sama? Sementara di project 492 di hitungan matematis adalah 500 miliampere. Nah, 492 ini bisa kita genapkan menjadi 500 miliampere. Artinya tidak terlalu jauh perbedaan, atau tidak terlalu terpaut jauh ya antara di projectnya, di simulasinya dengan di hitungan matematikanya. Nah, kalau hitungan matematika ini kan hitungan tidak diperhitungkan berapa hambatan kawatnya ya, hambatan kabelnya. Sementara di di rangkaian simulasi mungkin pada pembuatan programnya sudah ada perhitungan berapa rugi-rugi di kabel ataupun rugi-rugi di baterai karena panas ya, seperti itu. Tapi intinya ya, tidak terlalu jauh perbedaan antara simulasi dengan di perhitungan secara matematis ya. Kemudian jadi clear ya, percobaan 1 ya, contoh 1 dengan di simulasi itu mendekati nilai yang sama gitu. Ya, sama-sama digenapkan menjadi setengah ampere ya. 492 digenapkan sama dengan 0,5 ampere atau 500 miliampere. Oke, kita lanjut yang ke contoh 2. Nah, ini tadi ya. Contoh 2 sama ya, rangkaiannya sama, tapi ini kita coba arah loopnya yang berbeda. Arah loopnya dan arah arusnya yang kita ubah berbeda ya. Oke, coba kita cek. Sekarang ini metodenya kita balik ya. Kita gunakan dulu secara simulasinya, kemudian nanti kita hitung secara matematis apakah betul, apakah tidak, kan gitu ya. Oke, jadi masih sama rangkaiannya, nilainya juga masih sama 2, 6, dan 4. Kemudian yang dibedakan adalah arah loop sama posisi baterai 2 ya, baterai 2. Ini positifnya di sebelah kiri ya, kalau tadi di sebelah kanan. Nah, kita coba ubah, kita balik, nilainya 6 dan 12 sama. Oke, kita gabungkan rangkaiannya, kita lihat nilainya ya 1,48 ampere, tapi minus ya. Nah, ini artinya salah. Kita coba balik saja dulu. Kita coba putar arahnya.
1,48 ampere. Ya, nanti kita coba buktikan dengan teoritis. Ya. Tapi kita kita hitung-hitung dulu ya. Nah, kita buat tanda-tandanya. Nanti di di R3 kita lihat apakah ini positif atau negatif. Ya, kalau di R3 ini tetap positif ya. Kemudian di R1 juga positif, tandanya di R2 juga positif ya, karena searah ini semua, ini kan tetap searah. Nah, ini searah. Ya, arah arusnya ke kiri ya, atau searah jarum jam ya. Kemudian arah loopnya juga searah jarum jam. Artinya nanti nilai di R3, di R2 dan R1 tetap bakalan positif ya, karena searah dia, arah arus dengan arah loopnya sama. Nah, yang jadi permasalahan nanti di sini. Ya. Di E2 kita lihat ini jumpanya adalah negatif duluan ya. Nah, maka nanti ini nilainya akan negatif ya, E2 negatif. Kemudian ya, ini arahnya begini, loopnya juga arahnya begini ya. Yang jumpa duluan juga tanda negatif ya. Nah, maka nanti akan tanda di E1 nya juga negatif. Oke, sama yang ditanya juga tetap arusnya berapa. Ya, nih. Jadi E2 negatif, E1 negatif. R1, IR1, IR2. Oh, sorry, ini IR3 ini ya. Nah, ini masih tandanya salah. Ini R3. Sama dengan 0 ya. Ya, jadi yang sejenis E1, E2-nya kita pindah ke kiri. Kemudian yang sejenis juga kita gabungkan lagi. Jadi E2, E1 kita gabung sebelah kiri. Kemudian IR2, IR1, IR3 kita gabung juga. Nah, jadi berapa I-nya ya? I-nya adalah ya sigma E dibagi R1 plus R2 plus ya, jadi E2 E1 kita gabung, kemudian yang mengandung arus ya R1, R2, R3 kita gabungkan ya. Kemudian kita tinggal cari. Nah, sebelum kok bisa dapat seperti ini, ini bisa kita sederhanakan, mungkin agak bingung, kita sederhanakan saja. Jadi minus E1 E2 plus ya plusnya ini ya, plus ya, plus IR3 IR2 plus IR1 tetap sama. Wow, besar sekali nih. Kita kecilkan dulu ya, sama dengan 0. Ini sama dengan 0 sorry. Nah ya, kemudian yang mengandung I ya, karena ini ada I nya, yang mau dicari I, jadi I nya berapa gitu ya. Nah, ini yang sebelah sini ya, I1 E2 nya kita geser ke posisi sebelah kanan di sini nanti jadinya. Nah, karena ini tandanya negatif ya, tandanya negatif, nanti akan menjadi positif ya. Nah, kita geser di sebelah kanan. Sebelum ke sini sebenarnya bisa kita tambahkan seperti ini. IR1 IR2 plus IR3 sama dengan ya. Nah, ini awalnya seperti ini. Ini karena positif tidak perlu di, ini kita ganti jadi positif. Nah, awal muasalnya begini ya. Nah, kemudian berapa I-nya kan gitu. Nah, jadi ya tinggal dibagi aja.
E1 plus E2 dibagi ini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, E1 plus E2 adalah 12 ditambah 6 ya. Tadi E1. E1-nya 12. E1-nya 6, E2-nya 12. Jadi 18 ya. Kemudian R1, R2, 3-nya 2, 6 tambah 4. Nah, kalau masih bingung, kita jabarkan lagi. Atau bisa langsung di sini. I sama dengan 18 dibagi berapa? Penjumlahan antara 2, 6 dan 4 dibagi 12 ya. Oke, jadi dapatnya 1,5 ampere. Sementara tadi di projectnya, di prakteknya adalah 1,48 ampere. Jadi masih mendekati ya, masih mendekati. Oke. Jadi ini pembuktian dari contoh kedua hukum Kirchhoff ya, Kirchhoff 2 ya, KVL. Jadi terbukti ya, antara simulasi menggunakan sirkuit wizard dengan teoritis secara matematika itu terbukti. Ya. Kemudian ini pengayaan lagi kita buat contoh untuk soal ketiga ya. Kira-kira berapa? Nah, inilah. Nah, ini nanti kita tentukan. Ini sudah saya tentukan arah loopnya, arah arusnya ya. Arah arusnya untuk apa namanya ini? Node 1 atau yang loop yang di atas itu arahnya anti clockwise atau berlawanan dengan arah jarum jam. Yang di loop 2 juga sama. Nah, berapa kira-kira arus I-nya ya, arus I1 atau I-nya, I total ya, I saja. Kemudian berapa I1, berapa I2. Ini yang nanti akan kita cari. Oke. Kita coba ikutin aturan lagi ya untuk loop 1 ya. Karena arah arus dengan arah loop sama, maka R1 nanti akan otomatis tetap positif nilainya ya. Nah, kemudian untuk yang E1 apakah tandanya negatif atau positif? Nanti kita lihat aturan yang tentang tegangan ya, arah loopnya ya, arah arusnya, dan pertama jumpa adalah negatif. Berarti E1 nanti akan bernilai negatif. R2 akan bernilai positif. E2 juga akan bernilai negatif. Nah, untuk yang loop 2 ya, itu juga arahnya anti clockwise. Nah, kita lihat nilai E2 akan bernilai positif nanti. Kenapa? Ya, ini arah loopnya, ini arah arusnya. Arah arusnya begini kan, E2-nya. Ya, maka nanti E2 juga akan bernilai positif ya. Kemudian R2-nya ya, R2-nya akan bernilai positif ya, karena loopnya searah dengan arah arusnya. Kemudian E1-nya E2-nya juga akan bernilai positif. Nah, itu menurut aturan. Nah, nanti tinggal tugas kalian untuk menentukan ya, berapa arus I-nya, berapa I1, berapa I2. Silakan dicoba dengan perhitungan secara rumus matematis. Nanti bisa dicoba dibuktikan dengan menggunakan aplikasi Circuit Wizard ya. Oke, jadi saya kira untuk pertemuan kali ini yang membahas hukum Kirchhoff 2 ya, atau Kirchhoff Voltage Law dengan 3 contoh soal, kita cukupkan sampai dengan di sini saja. Jika ada pertanyaan nanti bisa dialamatkan langsung ke WA Bapak ya. Nah, adapun apa namanya, jika ada manfaatnya
silakan jangan digunakan untuk sendiri, sebarkan untuk orang lain ya, agar ilmu kita terus berkembang dan bermanfaat juga buat orang lain, bukan untuk diri pribadi. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.